Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Hai anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-71 pada tanggal 20 September 2020 jam 2 sampai jam setengah 4 sore. Dicatat ya tanggal dan waktunya. Untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah minggu ini, kita akan mengadakan berbagai perlombaan-perlombaan yang menarik. Ibu berharap kalian semua bisa ikut berpartisipasi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang kita adakan. Perlombaannya yaitu yang ke-1, lomba menyanyi Happy Birthday. Lomba ini untuk semua kelas. Kalian boleh bernyanyi sendiri atau bersama keluarga kalian dengan mama, papa, adik atau kakak, atau juga dengan teman-teman kalian. Lagunya dengan tema Happy Birthday. Kalian bisa buat sendiri atau dengan lagu yang sudah ada. Perlombaan yang kedua adalah lomba membuat kartu ucapan selamat ulang tahun. Lomba ini juga untuk semua kelas. Kalian bisa membuat dengan sekreatif mungkin menuliskan ucapan selamat ulang tahun. Yang ketiga, lomba foto ibu dan anak dengan tema HUT Sekolah Minggu. Nah, lomba ini diikuti hanya untuk balita dan batita. Yang keempat, lomba Bible Quiz. Lomba Bible Quiz ini hanya untuk kelas kecil, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Dan lomba yang terakhir adalah lomba storytelling. Lomba ini diikuti oleh anak-anak kelas besar, yaitu dari kelas 4 sampai kelas 8. Nah, dari semua lomba itu, kalian boleh mengikuti lebih dari satu lomba sesuai dengan kategori yang sudah disebutkan tadi. Ada hadiah menarik loh untuk semua pemenangnya. Untuk keterangan lebih lanjut, akan diberikan pengumuman lengkap di grup kelas masing-masing. Selamat mengikuti lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-71. Sampai jumpa, dadah! Halo anak-anak. Halo papa mama. Apa kabarnya? Satu minggu kita bertemu kembali. Semoga semua selalu sehat ya. Ibu juga sehat, semua sehat. Itu karunia dari Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu Cecil sangat senang sekali bisa menemani anak-anak mengikuti ibadah online dari rumah. Ya, betul, kita mengikutinya dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu ya. Nah, anak-anak, sudah duduk manis? Kita ajak yuk teman-temannya untuk kita pergi ke sekolah minggu. Kita angkat pujian, ayo ke sekolah minggu. Oke? Sip. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, ayo.
Anak-anak, coba ibu mau tanya. Anak-anak tadi bangun tidur, apakah sudah berdoa? Sudah mengucap syukur pada Tuhan? Tuhan sudah begitu baik. Tuhan telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan juga keluarga yang sayang sama kita. Yuk anak-anak, kita memuji nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Siap-siap anak-anak? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi anak-anak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tambah cintanya. Matahari lagi. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Anak-anak, mari kita awali sekolah minggu kita dengan doa pembuka. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Hari ini kami berkumpul untuk bisa mengikuti ibadah online kita minggu ini. Berkati kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu yang akan membawakannya. Berkati kami untuk bisa duduk manis, untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Doa ini kami sampaikan melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Halo anak-anak yang manis-manis, sudah mulai semangat? Ya anak-anak, kita dalam mengikuti ibadah online kita ini harus menyiapkan semangat dan bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah yang paling baik dan yang paling sayang. Anak-anak, kita mau memuji nama Tuhan? Yuk kita nyanyi sebuah lagu. God is so good. Pakai gerakan ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, baik buat saya. Anak-anak, semangat ya. Anak-anak, coba ibu mau tanya, kalau papa sama mama ajak anak-anak bermain, apakah anak-anak senang? Tentu saja senang. Nah, tapi kalau papa mamanya minta tolong sama anak-anak, apakah anak-anak mau menuruti permintaan mama papa? Atau dipanggil sama mama papa, anak-anak pura-pura nggak dengar?
Hati-hati loh anak-anak, ada yang melihat semua perbuatan kita. Ibu punya satu lagu, kita mau nyanyi ya. Mata Tuhan melihat. Kita sama-sama menyanyi Mata Tuhan melihat ya. Siap-siap. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Siapa yang melihat? Ingat Tuhan melihat. Sekali lagi. Ingat Tuhan melihat. Hebat sekali. Semuanya ikut bernyanyi ya. Hebat. Anak-anak, kalau kita berbuat baik, Tuhan sangat senang. Berarti kita harus menggunakan perbuatan kita, tingkah laku kita, dan hati-hati menggunakan tangan, kaki, mulut, dan telinga kita. Ada lagunya loh. Yuk kita nyanyi. Ayo Ella, kita siapkan. Kita untuk bisa memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ke mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Telinga. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan apa? Telingamu. Anak-anak, sekarang kita mau apa dengar? Cerita? Ya betul, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu ini cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Esther. Yuk anak-anak, kita buka telinga kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian untuk kita menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Ku mau dengar cerita. Sama-sama kita menyanyi ya anak-anak. Ku mau dengar cerita tentang kemuliaan Allah.
Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Esther pada pagi ini. Ibu akan bercerita untuk anak-anak dari Alkitab. Ayo, anak-anak siapkan Alkitabnya. Minta tolong Mama dan Papa untuk membukanya dari kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 9. Biar Alkitabnya terbuka, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, dan ikut Ibu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, supaya sekalipun masih kecil, kami dapat mengerti isi firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, masih ingat cerita 2 minggu lalu? Coba anak-anak lihat gambar ini. Ini adalah gambar bahtera Bapak Nuh dan air bah. Anak-anak masih ingat kan siapa yang diselamatkan oleh Tuhan? Hanya Bapak Nuh, istrinya, dan 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Mereka selamat karena mereka taat kepada Tuhan. Nah, minggu lalu kembali dilanjutkan ceritanya. Coba anak-anak lihat gambar ini. Ini adalah gambar pelangi. Pelangi ini adalah tanda perjanjian Tuhan dengan Bapak Nuh. Tuhan sangat menyayangi Bapak Nuh dan semua keturunannya, sehingga Tuhan berjanji tidak akan pernah lagi menurunkan air bah untuk memusnahkan manusia di muka bumi ini. Tuhan kita sangat baik anak-anak. Dan hari ini Ibu akan melanjutkan ceritanya dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 tentang Menara Babel. Ya. Diceritakan bahwa ingat perjanjian Tuhan dengan Bapak Nuh. Yang pertama, Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepada Bapak Nuh. Dan betul anak-anak, Tuhan memberikan keturunan yang banyak. Dari anak Bapak Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet, mereka memiliki anak lagi, cucu, cicit. Lalu yang di sini memiliki anak lagi, cucu, cicit. Terus begitu sampai keturunannya menjadi banyak. Dan Tuhan menepati janjinya juga yang kedua, yaitu Tuhan akan memberikan tanah yang luas kepada Bapak Nuh dan keturunannya. Dan betul anak-anak, Bapak Nuh dan keturunannya yang begitu banyak ini tinggal di tanah yang sangat luas. Tanah yang baik sehingga mereka hidup dengan baik. Keturunan dari Bapak Nuh ini tinggal di tanah yang luas dan indah. Mereka membangun kehidupan bersama dengan hanya satu bahasa. Nah, suatu ketika, sebagian dari mereka ini berkumpul dan bercakap-cakap. Dan mereka berniat untuk membangun sebuah menara. Menara yang sangat tinggi yang bisa mencapai langit. Karena mereka punya tujuan, yaitu mereka ingin sampai di tempat kediaman Tuhan dengan usaha mereka sendiri. Mereka merasa mampu menyamai Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu mereka juga mempunyai keinginan untuk supaya mereka terkenal dan memuliakan diri sendiri. Tidak perlu lagi memuliakan Tuhan. Dan mereka pun mempunyai
niat supaya mereka bisa memiliki tempat untuk berkumpul bersama-sama, sehingga mereka tidak perlu lagi taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Wah, 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 wah. Niat mereka jahat ya anak-anak. Baik tidak? Lalu Tuhan tahu tidak dengan niat mereka yang jahat? Tentu saja Tuhan tahu anak-anak. Hati Tuhan sedih dengan semua perbuatan mereka. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Karena Tuhan sayang kepada mereka, maka Tuhan menghukum mereka dengan cara mengacau balokkan bahasa di antara mereka. Sehingga ketika mereka berbicara satu dengan yang lainnya, mereka kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan yang satu, maksudnya apa. Mereka kebingungan. Hanya dalam sekejap saja Tuhan mengacau balokkan bahasa mereka, yang asalnya hanya satu bahasa menjadi bermacam-macam bahasa. Dan karena mereka bingung, akhirnya mereka meninggalkan pembangunan menara itu. Itu sebabnya menara itu disebut Menara Babel. Yuk anak-anak, kita lihat bersama videonya. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Itu videonya anak-anak. Jadi ketika Tuhan menghukum mereka dengan berpencar ke seluruh dunia ini, Tuhan melakukannya karena Tuhan sayang pada mereka. Dengan cara mereka pergi, memberi kesempatan oleh Tuhan supaya mereka bisa menyadari bahwa mereka itu salah, lalu mereka menjadi bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan kita sangat baik, padahal mereka sudah begitu jahat, tapi Tuhan terus memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita semua, baik Ibu Esther, anak-anak di rumah, mama, papa, dan semua yang mendampingi anak-anak, bahwa yang pertama, kita harus yakin dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Dan yang selanjutnya, supaya kita tidak berlaku sombong.
Kita tidak boleh merasa bahwa kita ini hebat, mampu melakukan semuanya karena kita pintar, karena kita kaya. Tuhan ingin supaya kita dalam setiap waktu, kapanpun, dimanapun, kita ini mengandalkan Tuhan. Anak-anak akan memiliki rasa kasih sayang, rendah hati. Juga anak-anak akan memiliki rasa patuh dan hormat kepada siapa? Yang pertama kepada Tuhan, lalu kepada orang tua, kepada guru, juga kepada sesama kita. Itu pelajaran kita dari firman Tuhan hari ini. Yuk, kita akan menutupnya, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan dan mengajarkan kami, supaya kami hanya taat, patuh kepada Tuhan saja, supaya kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki kerendahan hati, memiliki kasih sayang, dan juga kami mau menghormati Tuhan dengan baik, mau juga menghormati orang tua dan juga guru dan juga sesama. Dan kami mau mengasihi, mencintai teman-teman kami dengan baik, mau berbagi dengan mereka, terlebih mereka yang kekurangan. Terima kasih firman-Mu yang indah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan hari ini Matius 5 ayat 16a. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
Sudah mendengar cerita firman Tuhan? Bagus ya ceritanya? Nah, itu anak-anak harus menjadi anak-anak yang penuh dengan sikap yang lemah lembut, rendah hati, dan tidak sombong. Ada lagunya loh anak-anak. Yuk kita nyanyikan Rukun Cinta Satu Sama Lain. Tuhan sudah memberi banyak berkat bagi kita. Kesehatan, keselamatan, keluarga yang sayang pada anak-anak. Sekarang tiba waktunya anak-anak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Nah, Papa Mama minta tolong ya anak-anaknya dibantu. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Papa Mama. Teman-teman, ayo kita kumpulkan empaan. Ayo kita alami. Jujur abad Tuhan, jujur abad Tuhan, sumpah ia baik, jujur abad Tuhan, jujur abad Tuhan, jujur abad Tuhan, sumpah ia baik, jujur abad Tuhan. Teman-teman, ayo kita doa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan amalan. Kami haleluya, amin. Tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah online kita minggu ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir sekarang ini. Tuhan, cerita firman yang kami dengar semoga menjadi berkat bagi kami dan membuat kami menjadi anak yang taat dan setia kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Papa Mama, bagi guru-guru sekolah minggu, dan juga teman-teman. Semoga mereka selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan semoga minggu depan Kau memberikan kepada kami kesehatan untuk kami kembali ke sekolah minggu. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima